Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Islah Hafifah Siami dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis portofolio dan investasi syariah yang diampu oleh Ibu Maria Ulfa. Pada video ini akan sedikit membahas tentang pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang perlu dana jangka panjang, yaitu perusahaan tercatat dengan pihak yang perlu investasi pada instrumen finansial, yaitu investor. Jadi kita bisa menanam saham melalui instrumen finansial, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Instrumen yang pertama yaitu saham. Apa sih saham itu? Saham adalah suatu hak kepemilikan atas suatu perusahaan. Ketika kita membeli sebuah saham atas suatu perusahaan, kita hanyalah membeli sebagian dari perusahaan tersebut. Jadi dengan kita membelinya saham perusahaan, kita itu sama saja memiliki sebagian perusahaan tersebut. Jika saham perusahaan yang kita beli itu memberikan prospek yang baik, maka kita pun akan mendapatkan return atau keuntungan yang baik pula, atau bisa dibilang besar lah. Nah, yang harus diingat dalam saham itu adalah ketika suatu saham mempunyai return yang dibilang tinggi, maka resiko akan jatuhnya nilai return tersebut juga besar. Lanjut yang kedua, yaitu obligasi. Obligasi adalah pinjaman. Anda meminjamkan uang Anda kepada negara atau kepada suatu perusahaan, dan sebagai timbal baliknya mereka akan memberikan bunganya kepada Anda sejumlah yang mereka pinjam. Biayanya obligasi dianggap jenis konservatif investasi, dikarenakan Anda dapat memilih jangka waktu obligasi yang Anda inginkan dan tahu persis berapa banyak uang yang Anda akan dapatkan kembali pada akhir masa atau jatuh tempo. Obligasi ini merupakan instrumen investasi yang kurang beresiko daripada saham. Yang ketiga adalah reksadana. Reksadana merupakan cara lain untuk berinvestasi dalam saham, obligasi, atau kas alternatif. Reksadana diibaratkan sebagai suatu paket saham atau obligasi. Pada dasarnya, uang Anda akan dikumpulkan dengan uang dari investor lain dan dilakukan proses penginvestasian atas suatu surat berharga yang akan dilakukan oleh manajer investasi yang juga akan dikelola oleh manajer investasi tersebut. Tetapi harus diketahui bahwa uang yang Anda investasikan di reksadana bukanlah hak milik Anda sendiri, melainkan digabungkan dengan investor-investor lainnya. Ibaratnya Anda hanya mempunyai sepotong kue dari sepotongan utuh kue besar, tetapi bukan berarti Anda tidak akan mendapatkan return. Anda tetap akan mendapatkan return, tetapi jumlahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan Anda menanam uang Anda di bursa saham sendiri. Dalam berinvestasi, kita juga harus hati-hati ya teman-teman, karena ada juga investasi penipuan, yaitu yang mencantumkan nama artis atau pejabat, memamerkan kekayaan, suka jalan-jalan gitu, dan gaya hidup mewah dari investasi tersebut. Yang ngomongnya sih begitu, tapi hati-hati ya teman-teman, jangan percaya. Nah, bagaimana sih cara kita berinvestasi di pasar modal? Pertama, kita pilih dulu instrumen finansialnya. Misal kita ingin menanam saham. Nah, tempatnya itu ada di Bursa Efek Indonesia. Tapi kita itu nggak bisa langsung ke Bursa Efek Indonesia. Kita itu harus melalui broker atau sekuritas. Broker atau sekuritas itu adalah yang dikuasakan bursa untuk menerima pembelian dan penjualan saham. Cara membuka rekening saham, yang pertama, siapkan berkas-berkas pendaftaran. KTP itu bagi WNI. Dan paspor itu bagi WNA dan juga NPWP. Punya rekening bank. Dan yang ketiga, mengisi formulir pendaftaran.
Nah, untuk caranya sudah ada di layar ya teman-teman, silakan dibaca. Sekian pemaparan tentang pasar modal dari saya. Segala kekurangannya mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.